Selamat malam Ibu. Baik, perkenalkan saya Veteran Tolin Site dengan NIM 1020240002. Saya di sini akan menjelaskan skala ukur dalam penelitian. Skala ukur. Skala ukur adalah seperangkat nilai atau skor yang ditetapkan kepada subjek, objek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Pada umumnya, skala dipergunakan untuk mengukur sikap, persepsi, nilai, dan minat. Skala tidak mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan objek ukur. Skala hanya mengukur seberapa jauh seorang memiliki ciri atau sifat yang ingin diteliti. Pengukuran merupakan suatu penetapan angka atau simbol untuk nilai atau karakteristik objek yang diukur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Objek pengukuran yang konkret atau dapat diukur secara nyata adalah usia, jenis kelamin, tinggi badan, pendidikan, pendapatan, sedangkan yang bersifat abstrak berupa loyalitas, kepribadian, kepuasan. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam satuan alat ukur. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian yang akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif, penelitian akan lebih banyak menjadi instrumen. Karena dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan key instrumen. Jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yakni skala ukur nominal, skala ukur interval, skala ukur rasio, dan skala ukur ordinal. Jenis skala pengukuran dalam penelitian kualitatif yakni skala Likert yang merupakan sejumlah pernyataan yang bergradasi dari positif sampai dengan negatif. Skala Goodman yang digolongkan sebagai skala yang berdimensi tunggal, yaitu skala yang menghasilkan kumulatif jawaban yang butir soalnya berkaitan satu dengan yang lain. Dan skala rating yang merupakan data mentah kuantitatif lalu dikonversikan menjadi pengertian kualitatif. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Tangga skala ukur. Urutan skala ukur dalam penelitian dari terendah hingga tertinggi adalah: yang pertama, skala nominal, yaitu terendah, hanya membedakan kategori tanpa urutan. Skala ordinal memiliki urutan tetapi tanpa jarak yang pasti. Yang ketiga itu skala interval, memiliki urutan dan jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Yang keempat, skala rasio, yang mana itu yang tertinggi, memiliki urutan, jarak sama, dan nol mutlak. Skala ukur nominal. Skala ukur nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatnya paling rendah di dalam suatu penelitian. Jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang hanya membedakan antara kategori atau nama label, tanpa memiliki urutan atau peringkat tertentu di mana antara kategori tidak diketahui tingkat perbedaannya dan tidak dapat dihitung atau diurutkan. Pada skala nominal ini, penelitian akan mengelompokkan objek, baik individu ataupun kelompok, ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembedaan saja dan bukan untuk mengajukan adanya tingkatan. Agar lebih paham, berikut ini ciri-ciri dari skala nominal. Yang pertama itu kategori data bersifat mutually eksklusif, yang dimana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua, kategori data tidak memiliki aturan yang logis. Skala ukur nominal yang dimana jenisnya yang pertama itu adalah jenis kelamin, diberikan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori, tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apapun. Kata tidak bisa mengatakan perempuan 2 kali dari laki-laki. Kita bisa saja mengkode laki-laki menjadi 2
dan perempuan dengan kode 1, atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Syarat penggunaan skala nominal yaitu A. Data hanya dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang saling eksklusif atau tidak tumpang tindih. B. Kategori tidak memiliki urutan atau tingkatan. Yang terakhir itu operasi matematika yang diperbolehkan hanya menghitung frekuensi atau persentase. Skala ukur ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Salah satu jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang memiliki urutan atau peringkat tertentu, tetapi tidak memiliki jarak atau interval antara nilai-nilai yang diukur. Misalnya tingkatan kepuasan seseorang terhadap produk. Bisa kita beri angka dengan 5 sangat puas, 4 puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Misalnya dalam suatu lomba, pemenangnya diberi peringkat 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dalam skala ordinal, tidak seperti skala nominal. Ketika kita ingin mengganti angka-angkanya, harus dilakukan secara berurut dari besar kecil atau dari kecil ke besar. Jadi, tidak boleh kita buat 1 sangat puas, 2 tidak puas, 3 puas, dan seterusnya. Yang boleh adalah 1 sangat puas, 2 puas, 3 kurang puas, dan seterusnya. Syarat dalam penggunaan skala ordinal yaitu A. Data dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang memiliki urutan atau tingkatan. B. Jarak antar kategori tidak selalu sama atau tidak dapat diukur secara pasti. C. Operasi matematika diperbolehkan adalah penghitungan median, persentil, dan korelasi peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategori disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi atau sebaliknya. Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain: yang pertama, kategori data saling memisah. Yang kedua, kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga, kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Skala ukur interval. Skala ukur interval lebih bermakna dibandingkan dengan skala nominal ataupun ordinal, karena skala ini merupakan presentasi yang sama dari objek yang diukur. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti mengetahui bahwa objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya waktu kalender adalah skala interval. Waktu antara pukul 12.00 siang dan 01.00 siang adalah sama dengan waktu antara pukul 03.00 siang dan 04.00 siang. Namun seseorang tidak dapat mengatakan bahwa pukul 4.00 sore 2 kali lebih lambat daripada pukul 2.00 siang, karena 0 dalam contoh ini dimiliki asal relatif, bukan absolut. Banyak skala sikap dianggap sebagai interval seperti skor kecerdasan, skala diferensial sematik, dan skala multigrafis lainnya. Ketika suatu skala adalah interval, rata-rata aritmatika digunakan sebagai ukuran kecenderungan sentral besar interval atau jarak suatu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Berikut ini adalah ciri-ciri dari skala interval. Yang pertama, kategori data memiliki sifat saling memisah. Yang kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. Yang ketiga, kategori data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori.
Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai 0 absolut. Syarat penggunaan skala ukur interval yaitu A. Data memiliki urutan dan jarak antar nilai yang sama. B. Tidak memiliki nilai 0 mutlak atau 0 tidak berarti tidak ada kuantitas. Yang terakhir, operasi matematika yang diperbolehkan adalah penjumlahan, pengurangan, rata-rata, dan standar deviasi. Skala ukur rasio. Skala ukur rasio adalah pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio juga merupakan salah satu jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang memiliki titik nol yang tidak dapat diabaikan atau dianggap sebagai nilai lain pada skala tersebut. Ukurannya meliputi berat, tinggi, jarak, jumlah populasi, dan ukuran lainnya. Pada tingkat pengukuran rasio, jumlah nol memiliki makna absolut dan menunjukkan tidak adanya kuantitas konkret yang sedang diperiksa. Uang adalah contoh pengukuran tingkat rasio. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Misalnya berat benda A adalah 30 kg, sedangkan benda B adalah 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Syarat penggunaan skala ukur rasio yaitu A. Data memiliki urutan jarak antar nilai yang sama dan nilai nol mutlak. Yang B. Operasi matematika yang diperoleh adalah semua operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ciri-ciri skala ukur rasio yaitu memiliki urutan, memiliki jarak yang sama, memiliki nol mutlak, dapat dilakukan operasi matematika penuh, bisa digunakan untuk perbandingan rasio. Di sini kita akan membahas contoh soal kasus. Yang pertama, sebuah perusahaan mengukur waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam satuan menit. Berikut adalah data waktu yang dicatat dari 5 karyawan, 30, 45, 25, 60, dan 50 menit. Data apakah yang paling tepat untuk menggambarkan waktu tersebut? A. Data nominal, B. Data ordinal, C. Data interval, D. Data rasio, dan E. Data kualitatif. Jawabannya adalah data rasio. Yang dimana pembahasannya data rasio adalah jenis data yang memiliki nol mutlak dan mungkin perbandingan rasio antar nilai. Dalam kasus ini memiliki dalam menit memiliki nol, berarti tidak ada waktu. Dan kita dapat mengatakan bahwa 60 menit 2 kali lebih lama daripada 30 menit. Oleh karena itu, data ini termasuk dalam kategori rasio. Soal kasus yang kedua, yaitu suhu udara di sebuah kota diukur setiap hari selama seminggu dengan hasil sebagai berikut. 20 derajat Celcius, 22 derajat Celcius, 19 derajat Celcius, 21 derajat Celcius, 23 derajat Celcius, 24 derajat Celcius, dan 18 derajat Celcius. Apa jenis data yang paling tepat untuk menggambarkan suhu tersebut? A. Data interval, B. Data nominal, C. Data ordinal, D. Data rasio, dan D. Data kualitatif. Jawabannya adalah data interval. Yang dimana pembahasannya data interval adalah jenis data numerik di mana selisih antara dua nilai memiliki arti tetapi tidak ada nol mutlak. Dalam hal suhu Celcius, kita bisa menghitung selisih suhu, misalnya perbedaan antara 20 derajat Celcius dan 22 derajat Celcius adalah sama dengan perbedaan antara 22 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius. Tetapi tidak ada titik nol yang menunjukkan ketidakadaan suhu 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu.
Oleh karena itu, ini adalah contoh data interval. Yang ketiga, contoh soal kasus dalam sebuah survei kepuasan pelanggan terhadap layanan restoran. Responden diminta untuk memberikan penilaian sebagai berikut. Sangat puas 5, puas 4, cukup puas 3, tidak puas 2, dan sangat tidak puas 1. Jenis data apa yang digunakan dalam survei ini? A. Data nominal, B. Data ordinal, C. Data interval, D. Data rasio, dan D. Data kualitatif. Jawabannya adalah B. Data ordinal. Pembahasannya, data ordinal adalah jenis data yang menunjukkan urutan atau ranking tetapi tidak memiliki jarak tetap antara nilai-nilai tersebut. Dalam survei kepuasan pelanggan ini, kita dapat mengurutkan tingkat kepuasan dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Namun, perbedaan antara setiap tingkatan kepuasan tidak dapat diukur secara numerik dengan cara yang sama seperti pada data interval atau rasio. Oleh karena itu, ini termasuk dalam kategori ordinal. Baik, Ibu, sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih, Bu. Selamat malam.